Halo guys, kabarnya gimana? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini saya akan mereview film yang menceritakan tentang dua orang saudara lelaki yang berbeda ibu. Film ini akan membuatmu menangis sedih dan tertawa konyol saat menontonnya. Dua saudara ini ada adik dan kakak. Adiknya atlet nasional judo, tapi karena ada insiden saat bermain jadi ia mengalami kebutaan. Kakaknya berada di penjara sedang melakukan banding untuk ia bisa dibebaskan, alasannya ingin merawat adiknya yang buta, mengingat orang tua mereka sudah lama meninggal. Awal pertemuan mereka, kelihatannya mereka tidak akrab. Bahkan kakaknya tidak merawat adiknya dengan baik. Tapi seiring waktu berlalu, kakaknya sadar sebagai kakak laki-laki dan akhirnya merawat adiknya dengan baik. Penasaran dengan kisah dua lelaki ini? Ayo langsung saja masuk ke review filmnya. Awal film terlihat sedang diadakan lomba judo. Ada dua lelaki yang sedang merebutkan kemenangan dari perlombaan tersebut. Tanpa disangka, lelaki yang berpakaian putih mengalami cedera yang sampai membuatnya buta seumur hidup. Namanya Do Young. Terlihat pula lelaki lain sedang berada di balik jujuri penjara yang tengah melakukan pengajuan permohonan bebas. Namanya Do Sik. Tibalah Do Sik di rumah De Young. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat sangat berantakan dan tidak terurus. Dan kelihatannya mereka berdua tidak begitu akrab. Latar berganti, Do Sik berada di supermarket dan ingin membeli rokok. Tapi ia menyebutkan nama rokok tersebut yang tidak dipahami oleh penjual. Tibalah lelaki lain yang ingin membeli rokok yang sama dengan Do Sik. Karena lelaki tersebut menyebut merek rokok yang dapat dipahami penjual, jadi lelaki itu pun yang dapat mengambil rokok tersebut. Do Sik kesal dan mengajar lelaki tersebut. Latar berganti, terlihat perempuan yang kita temui pertama kali. Ternyata ia pelatih De Young, namanya So Hyung. Ia tengah menelpon De Young. Sampai saatnya So Hyung bisa masuk ke dalam rumah. So Hyung dengan cekatan membersihkan rumah De Young yang berantakan, dan tiba-tiba saja Do Sik masuk yang membuat So Hyung kaget. Saat So Hyung akan memanggil De Young untuk makan, De Young tidak merespon. Ternyata De Young pingsan karena tidak ada energi dalam tubuhnya. De Young pun dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Saat tiba di rumah, So Hyung kesal kepada kakak De Young karena kakak De Young tidak merawatnya. De Young pun mengatakan bahwa kakaknya itu ialah kakak tirinya. Latar berganti, saat Gyeong dan Go Sik makan bersama, mereka tetap saja bertengkar dan tetap saja tidak akur selama 10 tahun tidak bertemu. Terlihat Go Sik sedang berada di kantor. Ia ingin mencairkan deposit milik orang tuanya, tapi harus ada persetujuan dari adiknya. Malam hari di rumah, terlihat Go Sik sedang membujuk Gyeong dengan memberinya makanan yang enak. Go Sik berpura-pura bahwa abu orang tuanya akan segera dipindahkan dan membutuhkan dokumen yang berupa persetujuan darinya. Latar berganti di supermarket, terlihat lelaki yang sama datang lagi dan mengambil minuman Go Sik. Go Sik kesal dan marah-marah kepada lelaki tersebut. Saat di rumah, Gyeong terlihat bersama pelatihnya. So Hyung ingin agar Gyeong latihan kembali, tapi Gyeong belum yakin mengenai keadaannya saat ini. Pergantian latar di tempat diskot, Go Sik dengan menikmati uang yang ia dapatkan dengan foya-foya. Ia bahkan membawa perempuan lain ke rumah Gyeong. Esok harinya, Gyeong menelpon dan ingin mengembalikan Go Sik ke dalam penjara karena ia tidak tahan akan keberadaan Go Sik. Seketika itu, Go Sik merampas HP tersebut dan menelpon Se Hyung. Go Sik pun bertemu Se Hyung di luar untuk membicarakan Gyeong. Setibanya di rumah, pihak polisi datang untuk melihat kondisi Gyeong dan Go Sik. Polisi menyarankan Gyeong untuk mengajak Go Sik keluar untuk jalan-jalan. Go Sik pun mengajak Gyeong ke sauna untuk mandi. Saat di sauna, Go Sik menceritakan kemana ia pergi selama ini. Ia meninggalkan rumah karena dia diberitahu oleh tetangganya bahwa ibu Gyeong dan ayahnya menunggu kematian ibu Go Sik. Go Sik sakit hati dan akhirnya ia meninggalkan rumah. Bahkan saat meninggalkan rumah, ia melakukan kasus penipuan yang mengakibatkan dirinya harus masuk ke penjara. Setelah itu, Go Sik mengajak Gyeong untuk membeli beberapa baju. Tanpa sengaja, ada orang yang menyenggol Gyeong. Go Sik marah dan menyuruh orang itu meminta maaf kepada Gyeong. Orang itu tidak mau, sampai-sampai mendorong Go Sik. Dan saat itu pula mereka berada di rumah sakit.
Ternyata Gosik berbohong kalau ia sakit agar ia diberi uang. Rencananya berhasil. Gosik mendapat beberapa baju bersama Geong. Latar berganti di rumah. Seohyung datang berbicara dengan Geong. Seohyung ingin Geong agar kembali bermain judo, tapi Geong merasa tidak bisa. Gosik yang mendengarkan pembicaraan mereka melarang Seohyung memaksa Geong untuk masuk judo jika Geong tidak mau. Saat itu Seohyung dan Gosik marah-marah saat Seohyung menyindir Gosik yang tidak bisa memberikan makanan yang baik untuk Geong. Saat itu pula Geong ingin makan, jadi Gosik dengan cekatan pergi belanja, dan saat itu ia ketemu dengan pria yang ia temui tempo hari. Gosik mengajak orang tersebut ke rumahnya. Mereka berempat pun mulai makan bersama dan terlihat Geong dan Gosik mulai akrab. Gosik mengajari Geong untuk bisa belajar mandiri. Bahkan Gosik mendandani muka Geong dengan sangat baik. Ia membawanya ke diskotik untuk mencari wanita. Latar berganti. Saat itu Gosik mendapat telepon dari rumah sakit karena ia mendapat kabar kalau hasil darahnya keluar. Tempo lalu Gosik pernah masuk ke rumah sakit. Ternyata tanpa disangka Gosik terkena kanker pankreas stadium akhir. Betapa hancurnya hati Gosik mengetahui umurnya tinggal beberapa bulan. Esok hari di rumah, Geong mencoba untuk membuat telur mata sapi untuk Gosik, tapi tanpa sengaja ia menjatuhkan telurnya. Gosik yang melihat itu segera pergi membeli salep. Geong memberitahukan kepada Gosik bahwa ibunya selalu membuatkan telur mata sapi untuk Gosik. Sampai ketika Gosik tidak pulang, ibunya mengubur telur tersebut ke bawah pohon jeruk di depan rumah. Berganti, mereka berdua pun pergi melihat makam orang tuanya. Saat makan siang, Gosik menyinggung untuk Geong berlatih kembali. Latar berganti, Dosik bertemu Sehyung untuk membicarakan Deong. Dosik ingin agar Sehyung bisa berada di samping Deong untuk melatihnya. Dosik juga menceritakan mengenai dirinya yang akan segera meninggal karena terkena penyakit kanker. Sehyung kemudian minta izin ke tempat ia bekerja. Ia ingin izin untuk pergi melatih Deong. Tiba saatnya turnamen nasional seleksi atlet judo. Deong dan lawannya mulai melakukan penyerangan satu sama lain, dan Deong terpilih untuk masuk ke babak selanjutnya. Terlihat Deong dan teman-temannya yang lain mendapat arahan dari pelatih Sehyung. Mereka terlihat mulai latihan bersama. Di rumah, terlihat Dosik mulai merapikan segala keperluan Deong, merubah bentuk rumah agar Deong merasa nyaman saat ia tinggal sendiri. Mengingat umur Dosik tinggal beberapa bulan lagi. Saat memesan makanan, ternyata yang antar lelaki yang ia temui di Solayan tempo hari. Kelihatannya Dosik mulai mengalami kesakitan yang berkelanjutan. Lelaki tersebut pun mulai menemani Dosik di masa-masa akhir hidupnya. Kini Deong pulang ke rumah setelah beberapa bulan dari latihan. Saat Dosik dan Deong berbincang, Dosik mengatakan kalau ia akan pergi bekerja, dan tiba saatnya Dosik berpisah dengan Deong dikarenakan Deong akan berhasil untuk lomba. Deong akhirnya bisa ke babak selanjutnya. Latar berganti di tempat Dosik. Karena kondisi Dosik yang parah, jadi ia masuk ke rumah sakit ditemani oleh teman lelakinya. Di tempat pertandingan, terlihat Deong merasa gugup dan merasa ingin mengundurkan diri. Sehyung mengatakan tidak apa-apa jika Deong ingin mengundurkan diri. Tetapi Sehyung mengatakan jika Deong mengundurkan diri saat ini, maka tidak ada hadiah terakhir untuk kakaknya Dosik. Sehyung menceritakan kepada Deong bahwa Dosik saat ini sedang sakit parah. Sehyung mengatakan bahwa Dosik ingin agar Deong memenangkan pertandingan ini. Deong yang mengetahui keadaan kakaknya merasa ingin pulang ke Korea. Deong pun kemudian menelpon Dosik untuk mendengarkan suara kakaknya yang akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kini tiba pertandingan dimulai. Deong mulai bertanding dengan lawannya. Awalnya ia dikalahkan oleh lawannya.
Tapi karena kekuatan dari ingatan tentang kakaknya membuat Deong mengeluarkan semua kekuatannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Akhirnya Deong bisa memenangkan pertandingan itu. Walaupun Deong pernah terluka, tetapi ia bisa membuktikan kekurangan fisiknya tidak menghalanginya untuk ia bisa jadi juara. Kembalinya Deong ke rumahnya. Tampak ia ditemani oleh teman Dosik. Teman Dosik memberikan sesuatu kepada Deong untuk ia dengarkan. Setelah selesai mendengarkan pesan suara dari Dosik, Deong pun berusaha untuk melaksanakan aktivitasnya seorang diri di rumah. Bangun pagi, membuat sarapan, bahkan ia berpakaian rapi selayaknya orang yang melihat. Apapun dan bagaimanapun saudara yang kita miliki, ia tetap saudara. Dan bagaimanapun kuat atau lemahnya kita saat ini, jika kita berusaha sendiri untuk maju, untuk berubah, maka akan selalu ada hasil yang baik untuk digapai. Baiklah, itulah review film dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.